Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan sampai pagi hari ini sehingga kita dibangunkan dari tidur tadi malam dan kita diperjalankan ke rumah Allah ini, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah dalam agama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas dua ayat di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang ketiga serta ayat yang keempat. Yaitu ayat yang ketiga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Pembahasan ayat yang ketiga ini pernah kita bahas Bapak dan Ibu sekalian di pembahasan ayat yang pertama, yaitu ketika kita membahas kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini dua kata yang Allah berikan kepada kita ini sebenarnya tidak jauh beda. Hanya sedikit saja perbedaannya dan Ibu sekalian. Ketika Allah mengatakan dengan kata Ar-Rahman, disinilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hambanya kenikmatan yang penuh. Kenikmatan yang penuh Bapak dan Ibu, tetapi batasannya dunia. Artinya kata Rahman ini Bapak sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada siapapun, tidak hanya orang yang beriman saja, termasuk juga orang kafir. Mengapa demikian? Contoh semisalnya di dalam surat yang ke-11 ayat yang ke-6. Allah katakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidak ada satupun makhluk yang hidup di atas muka bumi ini kecuali aku mencukupkan rezekinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan rezeki kepada semua makhluknya, termasuk manusia gitu. Jadi kalau ada manusia yang tidak cukup, berarti dia punya masalah dengan Allah. Kalau apa yang Allah berikan kepadanya selama ini, karena apa? Karena dia diantaranya tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Sampai-sampai tadi di surat ke-11 ini, surat Hud ayat yang ke-6 itu ada gambaran yang Allah berikan kepada kita. Apa gambarannya? Sampai-sampai Allah mengatakan bahwa aku mengetahui di mana kalian tinggal dan aku mengetahui di mana kalian menyimpan harta kalian. Kullun fi kitabim mubin. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, perkara apapun yang terjadi pada diri kita ini Bapak dan Ibu, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Duduk kita di pagi hari ini pun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya, minuman yang bakal kita minum, yang dibagikan Bapak dan Ibu, ya, itu pun juga sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, mau kopi atau teh. Jadi Allah mencukupkan semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal bagaimana kita hamba mau bersyukur atau tidak. Jadi kembali lagi bahwa kata Ar-Rahman ini adalah kata yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada semua makhluknya.
Tidak saja hanya beriman, yang kafir pun juga akan diberikan. Tetapi ada sedikit berbeda ketika kita membaca kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah sesuatu yang tidak ada batasannya. Karena dia tidak ada batasannya, maka orang yang diberikan kelebihan ini adalah orang-orang yang beriman pada dasarnya. Mengapa? Karena kenikmatan yang dia akan dapatkan tidak hanya di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Karena kenikmatan ini sampai di akhirat, persyaratannya adalah dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sampai ke akhirat, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga dia menyadari bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan semata-mata karena dirinya, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada manusia yang merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu karena dirinya. Bulanan yang dia dapatkan, hasil dagang yang dia dapatkan, ataupun yang lainnya, dia rasakan bahwa itu karena dia. Ada salah satu dari begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah ingin jelaskan kepada kita, di antaranya adalah surat ke-6 ayat 44. Ya, surat Al-An'am ayat ke-44. Apa yang Allah katakan di sini? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ayat ini dikatakan sebagai ayat istidraj. Ayat yang berbicara tentang azab, tentang sanksi. Kepada siapa? Kita perhatikan Bapak dan Ibu ayat ini. Maka tatkala ketika manusia itu melupakan apa yang Allah telah berikan kepadanya, maka Allah membukakan pintu langit seluas-luasnya untuk mendapatkan kenikmatan kepada hamba ini. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu, sampai-sampai manusia ini bergembira. Bisa jadi dia akan mengatakan kepada semua orang, ngapain sholat? Sholat itu nggak bikin kaya. Ngapain zakat? Zakat itu bikin habis harta. Terus saja Bapak dan Ibu, orang seperti ini memfitnah orang lain. Dan bisa jadi orang lain yang dia fitnahi terbawa, Bapak dan Ibu sekalian, terbawa fitnahnya, sehingga barangkali sholatnya itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena selama ini dia sholat tidak kaya-kaya. Keinginan yang dia inginkan kepada Allah sampai detik ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak dikabulkan, belum dikabulkan Bapak dan Ibu sekalian. Karena tidak ada doa yang tertolak pada dasarnya, tapi tertahan. Ya, sampai detik ini barangkali ada permintaan kita kepada Allah yang belum Allah kabulkan. Kenapa? Ada sesuatu yang harus kita penuhi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kesungguhan di dalam berdoa. Ya, kesungguhan di dalam berdoa, pada Ibu sekalian. Yang kita tidak boleh menghentikan doa itu walaupun doa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana manusia tadi yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melupakan siapa yang telah memberikan kenikmatan kepadanya. Maka Allah punya cara kepada Ibu. Apa cara Allah Subhanahu wa taala? Allah akan membukakan pintu langit selebar-lebarnya, lalu menurunkan apa yang dia inginkan. Maka yang kafir bertambah kaya, sedangkan yang beriman belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang kafir itu, atau orang yang tidak beriman tadi, atau orang yang tidak taat itu Bapak dan Ibu sekalian. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehingga ada satu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali apa yang dia berikan kepada hambanya, sehingga ketika diambilnya secara tiba-tiba, manusia ini hanya bisa terdiam dan berputus asa. Bahasa kitanya stres, Pak. Stres. Kenapa? Allah berikan kenikmatan, tetapi kenikmatan itu tidak digunakan sebaik-baiknya untuk Allah, Bapak dan Ibu. Dia hanya gunakan untuk dirinya sendiri. Maka ayat ini kita ringkas bahwa Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita ambil dari ayat ini tentang istidraj tadi, ya, bahwa ketika manusia itu lupa, maka Allah akan membuka pintu langit. Lupa dibuka, Bapak dan Ibu sekalian, senang disiksa.
Mau Bapak dan Ibu ketika senang disiksa? Saya yakin tidak ada. Tapi kalau tidak mau kita disiksa Bapak dan Ibu sekalian, jangan melupakan siapa yang sudah memberikan kenikmatan kepada kita, Bapak dan Ibu. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk mengayakan dirinya, untuk menjadi terkenal dengan dirinya. Tidak bisa Bapak dan Ibu. Itu semua Allah yang mengolah Bapak dan Ibu sekalian. Ya, semua Allah mengolah. Kalau di dalam surat ke-35 ayat 2 dan ayat 3 Allah katakan begini, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim." Apabila Allah telah menganugerahkan rahmat bagi hambanya. Apa rahmat itu Bapak dan Ibu? Sehat, bahagia, ya, keberhasilan, keterkenalan, banyak job yang datang, Bapak dan Ibu sekalian. Itu rahmat Allah. Apabila Allah menganugerahkan rahmat bagi hambanya, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Silakan manusia itu ingin menahan, gak bakal bisa Pak. Kenapa? Karena Allah yang membuka, ya, Allah yang memberi. Jadi walaupun dia pakai dukun mana Pak, mau dukun kumpih sampai dukun mana lagi kerinci, tidak bakal bisa Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah yang membuka. Bapak dan Ibu, Allah membuka. Jadi kita tidak perlu iri Bapak dan Ibu terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Kita bersyukur, kenapa? Karena ada orang kaya yang susah Pak. Ada orang yang kaya sakit-sakitan sampai hari ini, tidak pernah selesai. Makan pun sulit dia untuk makan Bapak dan Ibu. Kita alhamdulillah Bapak dan Ibu, harta nggak ada, walaupun ada juga dikit, masih bisa makan ikan asin, makan jengkol, makan pete, makan kabau, makan apa lagi? Wah, semua dimakan kecuali daun telinga. Samurat. Bapak dan Ibu sekalian. Iya, kurang cuka katanya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah ingin berikan kepada kita, pemberitaan itu. Jadi apabila Allah telah membuka pintu rahmat bagi hambanya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Tetapi apabila Allah telah menutup pintu rahmat bagi hambanya, maka tidak akan ada yang bisa membukanya setelah itu. Susah Pak, ingin menangis, menangislah sampai menangis darah. Tidak bakal bisa kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Allah tutup. Allah tutup Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa ditutup? Karena kita lupa dengan Allah. Nah, inilah gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita di ayat ketiga ini di dalam surah Al-Fatihah itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ada satu ayat yang berbicara tentang Ar-Rahman ini Bapak dan Ibu. Surat Ar-Rahman. 31 kali Allah bertanya kepada kita dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang sudah aku berikan kepada kalian dustakan? Hanya untuk sholat saja kok susah Pak. Hanya untuk bersedekah saja kok susah. Hanya untuk mengorbankan diri kita kepada Allah saja kok sulit Bapak dan Ibu sekalian. Ada apa ini? Urusan dunia bukan main kita kejar. Jam 2, jam 3 fajar pun kita kejar Pak. Hujan deras pun walaupun banjir Pak kita lewati itu. Tapi kenapa untuk Allah tidak Pak? Padahal hidup kita ini hanya untuk Allah, bukan untuk manusia Bapak dan Ibu. Ini hanya alat saja Bapak dan Ibu. Hanya alat. Saya berbicara pun ini juga hanya alat Bapak dan Ibu sekalian. Mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Bukan karena saya lebih baik, tidak. Masalahnya takdirnya saya dapat. Kalau ada yang menggantikan saya Pak Bu, silakan di sini. Saya duduk senang dengan seperti Bapak di pagi hari ini. Nyaman saya mendengar gitu. Tapi karena takdirnya saya harus berbicara, saya tidak bisa menolak. Ya, ditambah lagi dengan ada kamera ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah gambarkan ini bahwa Allah yang memberikan rezeki itu sehingga kita tidak bisa menahannya. Tetapi apabila Allah menahannya Bapak dan Ibu sekalian, maka kita tidak bisa membukanya setelah itu. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Nah, di ayat yang ketiga dalam surat Fatir ini, surat ke-35 sebelum surat Yasin, Bapak dan Ibu sekalian, Allah mempertegas. Apa pertegasan? Ketegasan yang Allah berikan kepada kita.
Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatkah kalian akan kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian? Apakah ada Tuhan selain aku yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Silakan dibaca Bapak dan Ibu. Surat ini beriringan dengan surat Yasin, Fatir, Yasin, As-Saffat, yang nanti berbicara tentang masalah berkurban. As-Saffat itu apa di antara kurbannya adalah akikah. Jadi kata Allah, siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Apakah ada selain aku yang memberikan rezeki itu selain dari langit dan bumi? Ada? La ilaha illahu, kata Allah. Tiada Tuhan melainkan aku yang memberikan rezeki itu. Fa anna tu'fakun. Tolong diingat Bapak dan Ibu. Nanti bisa dicek. Ya, posisi sebelah kiri ayat ini. Ya, di bagian bawah baris ke-15. Apa kata Allah? Fa anna tu'fakun. Mengapa kalian menjauh dariku? Kalau bahasa kitanya Bapak dan Ibu, aku ini salah apa, kata Allah. Aku sudah kayokan kau, aku sudah berikan pasangan kepada kau, aku sudah memberikan anak kepadamu, aku sudah menjadikan engkau terkenal, sampai punya posisi. Emang siapa yang memberikan? Tapi kenapa kalian menjauh dariku? Masya Allah, Bapak dan Ibu. Kenapa? Fa'anna tu'faku. Kenapa kalian tidak yakin kepada aku? Apa masalahnya, Bapak Ibu sekalian? Itu bahasa kitanya, Pak. Apakah kita tidak malu kepada Allah gitu? Ya. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan begitu banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ya. Ketika Allah mengatakan di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-34, jika kalian tidak menghitung-hitung kenikmatan yang sudah aku berikan kepada kalian, kalian tidak akan bisa menghitungnya, Pak. Satu saja, nikmat sehat. Bisa kita hitung? Kalau kita sakit barangkali Bapak dan Ibu tidak bisa ke masjid. Ketika sehat itulah kita ke masjid, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Kaki kiri kita akan menghapus dosa kita yang telah lalu, walaupun itu dosa kecil. Kaki kanan kita akan mengangkat derajat kita, Bapak dan Ibu sekalian. Semakin kita dekat dengan masjid, artinya semakin kita memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, semakin apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, Pak, Bu, untuk ke masjid. Tapi kita perlu ingat bahwa Rasulullah mengatakan, orang yang ke masjid ini, Bapak dan Ibu, dan memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan dia salat di situ, maka di kemudian nanti jasadnya akan diringankan oleh Allah. Ini Bapak dan Ibu, ini yang kita inginkan kepada Allah. Tapi ini kan harus bersusah payah dulu, bersulit-sulit dahulu, Bapak dan Ibu. Ya, bersulit-sulit dahulu. Kenapa? Karena apa yang Allah akan berikan kepada kita itu sangat besar. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun ganjaran bagi hambanya. Tidak sedikit pun, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, barangkali makanan pagi ini hanya sebagian kecil saja dari nikmat Allah. Dan Ibu sekalian, hanya sebagian kecil daripada nikmat Allah. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak kepada kita. Kenapa kita malas, Pak Ibu? Ya, kenapa kita malas? Kita beli sabun cuci saja selalu yang dicari piring. Kalau di rumah sudah ada piring, Pak. Kalau tidak ada piringnya, nggak jadi beli sabun cuci. Ya. Dan itu pun kita pilih-pilih, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mengapa untuk dunia seperti ini bisa? Kenapa untuk Allah tidak bisa? Apa alasannya gitu? Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita akan mengatakan kepada Allah supaya Allah memahami kita? Allah bilang di dalam surat 14 ayat yang ke-7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aku memahami tentang kondisi kalian, wahai manusia. Tidak perlu kalian katakan, aku tahu bahwa kalian ini punya masalah, bahwa kalian ini sulit. Ya, aku tahu. Ya, tetapi apa yang Allah minta Bapak dan Ibu, dikala kondisi kita itu tidak nyaman, Allah hanya minta la in syakartum la azidannakum. Hendaklah kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat pada dirimu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mengingkarinya, azabku itu pedih. Bapak dan Ibu. Maka tadi beda kata Ar-Rahman dengan kata Ar-Rahim.
Walaupun ini bagian daripada asma Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang tidak diberikan haknya, Bapak dan Ibu. Allah punya kewajiban kepada hamba, walaupun orang kafir. Tapi bisa jadi orang-orang seperti ini hidup senang, tapi di dalam apa? Di dalam sanksi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia tidak mengikuti aturan Allah. Tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, Bapak dan Ibu sekalian. Tetap susah dia, terlihat wajahnya, tidak ada auranya, Bapak dan Ibu. Tidak ada cahayanya. Kalau kita punya cahaya, Bapak dan Ibu, bisa di cahaya itu diantaranya hasil daripada wudhu yang kita punya. Sehingga Rasulullah mengatakan barang siapa yang berpagi-pagi datang ke rumah Allah dalam keadaan gelap, nanti di hari kiamat Allah akan sempurnakan cahaya pada tubuhnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tubuhnya bercahaya dalam cahaya yang sempurna, Bapak dan kenapa? Ini tanda bahwa orang ini adalah orang yang sering sholat subuh berjamaah di masjid. Karena berpagi-pagi, bergelap-gelap dia datang, Bapak dan karena kita pakai senter, Pak, karena gelapnya. Padahal ada lampu, tiba-tiba lampu jalannya mati, kaget gitu. Dan Ibu sekalian. Jadi penuh perjuangan, Bapak dan Ibu. Tapi tadi Allah tidak pernah menghentikan itu, kenikmatan tadi, Bapak dan Ibu. Tapi tidak hanya sebatas Ar-Rahman, kita ingin menjadi orang-orang yang Ar-Rahim. Bagaimana kenikmatan itu sampai nanti ke akhirat. Kalau di dalam surat yang ketiga, di ayat ke-169 sampai ayat yang ke-170, Bapak dan Ibu, Allah katakan begini, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Jangan kita katakan orang yang mati di jalan Allah, Pak, meninggal karena ingin datang ke pengajian, lalu terjadi sesuatu musibah. Ya, kita bekerja karena niat kita karena Allah, lalu datang kematian. Dia syahid. Ya, ibu mau belanja misalnya, dalam perjalanan belanjanya karena niatnya kepada Allah, karena tanggung jawab, datang kematian, syahid. Dan Ibu sekalian, apa kata Allah? Mereka ini tidak mati tapi hidup. Bahkan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah mereka diberikan rezeki. Tidak hanya rezeki, Bapak dan Ibu sekalian, farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka pun diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan karunia yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yastabshiruna bi ni'mati minallah. Lalu mereka meminta kepada Allah agar Allah mengembalikan mereka ke dunia, sehingga mereka bercerita kepada orang yang masih hidup bahwa mati ini enak. Ada yang mau coba, Pak, Bu, pagi ini? Mati itu enak, kata mereka yang sudah meninggal tadi, Bapak dan Ibu. Yang Allah berikan kehidupan, yang diberikan apa? Rezeki, diberikan kegembiraan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta sebentar saja ya Allah, kami pulangkan ke dunia, mau berbicara dengan keluarga kami, handai tolan kami yang masih hidup tentang kenikmatan akhirat. Bapak dan Ibu sekalian. Tapi Allah tidak izinkan, Pak. Kalau diizinkan, kita yang bermasalah. Kaget kita, kok yang mati sudah, yang mati hidup kembali, ngetok pintu, Pak, pakai baju kafan. Kira-kira bisa terima nggak kita, Pak? Bu? Iya, paling dia datang dalam bentuk apa? Mimpi. Dia cerita, diperlihatkan bagaimana wajahnya yang ceria, berpakaian putih yang bersih, Pak. Ya, bisa jadi membawa kita nanti jalan-jalan yang akhirnya nggak kembali lagi, meninggal. Bapak Ibu sekalian, coba Allah bocorkan urusan surga, Bapak dan Ibu sekalian. Allah bocorkan, tapi Allah tidak bocorkan berapa takaran rezeki kita. Tidak dibocorkan, berapa kenikmatan yang bakal Allah berikan kepada kita dari mulai kita hidup sampai mati, Pak. Berapa jumlahnya tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Nanti kita sibuk, Pak, ngurusin itu saja. Sebagaimana kita juga sudah sibuk ngurusin harta yang kita punya. Dan Ibu sekalian, makanya kalau kita punya harta, Pak, Rasulullah titip pesan kepada umatnya, sebelum kalian mati maka dibagikan harta itu.
Lebih baik hibah Pak daripada warisan diwariskan. Kenapa? Jangan sampai kita meninggal, anak cucu kita berantem, Bapak dan Ibu sekalian. Malah kadang-kadang saling bunuh-membunuh. Kenapa? Karena merebut warisan. Maka warisan itu panas Pak. Dia tidak berusaha, tetapi yang menikmati anak keturunannya dan Ibu sekalian. Tentu yang tersiksa yang di alam kubur yang punya harta. Kalau anak-anaknya ini Bapak dan Ibu sekalian berantem dia, cekcok dia, saling membunuh, yang tersiksa bukan hanya yang hidup, yang punya harta tadi yang mati itu tersiksa di alam kubur. Apakah mereka yang hidup berpikir seperti itu Bapak dan Ibu sekalian? Maka kalau kita punya harta dan kita merasa bahwa diri kita ini sudah tidak kuat lagi, ya sudah, berikan dalam bentuk hibah. Kalau belum meninggal namanya hibah, kalau sudah meninggal namanya warisan. Sehingga jangan menjadi PR buat kita Pak nanti di liang kubur. Tidak hanya di liang kubur Bapak dan Ibu, nanti sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang anak kita itu bisa menyatu kembali setelah mereka berselisih. Kalau tidak, terus sampai 7 keturunan, berarti yang punya ini tetap akan tersiksa sampai hari kiamat. Nauzubillah Bapak dan Ibu. Kecil sekali Pak. Kecil sekali. Tapi kalau kita beriman Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak pernah takut Bapak dan Ibu. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Di dalam surat ke-29 di ayat yang ke-60, apa yang Allah katakan? Betapa banyak dari makhlukku yang tidak mampu membawa rezekinya. Aku yang mendatangkan kepadanya dan kepada mereka. Burung-burung Bapak dan Ibu, kita lihat, apakah dia mampu membawa rezekinya? Dia pergi pagi, pulang sore Pak. Tetap dia pulang. Kita enggak Pak, pergi pagi, enggak pulang-pulang. Itu kita Pak. Ya. Tapi kalau burung pergi pagi dia pulang Pak. Ya, dikasih rezeki, maka tidak ada burung yang stres. Yang stres itu burung yang disarang. Makanya kenapa suaranya bagus Pak? Karena dia berpuisi di dalam sarang itu. Kata kita, bagus nih suara burung ini yang di dalam sarang tadi. Kenapa? Karena dia menangis Pak, Bu. Sebab dia apa? Tidak bisa bebas. Apakah kita mau Bapak dan Ibu dikurung oleh keluarga kita di rumah sehingga kita tidak boleh keluar? Apa yang terjadi? Stres Pak. Stres Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena tadi tertekan. Allah meminta kepada kita bebas Pak. Ya, kita bebas. Maka di ayat yang keempat Allah mengatakan dengan kalimat Maliki Yaumiddin. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Dua cara membacanya. Bisa jadi maknya panjang, bisa jadi maknya pendek. Tetapi berbeda dengan surat An-Nas. Malikin Nas, tidak boleh dibaca Malikin Nas. Tidak boleh. Jadi kalau ada imam membaca Maliki Yaumiddinnya itu pendek, Maliki Yaumiddin benar Pak. Atau yang membaca Maliki Yaumiddin, yang tidak benar, yang tidak membaca. Imam yang baca tadi nggak benar tuh, harus diingatkan. Ya, karena itu bagian daripada rukun sholat pada Ibu sekalian. Apa yang Allah ingin katakan di sini Bapak dan Ibu dari berbedanya saja membacanya Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin yang menguasai. Maliki Yaumiddin raja. Beda raja dengan penguasa Bapak dan Ibu. Karena bisa jadi raja tidak bisa menguasai, tapi penguasa bisa menguasai raja-raja. Inilah Indonesia Pak. Ada presiden, ya lalu ada kerajaan, tetapi tetap di bawah kepresidenan dan Ibu sekalian. Raja kawasannya kecil, dia tidak besar dan Ibu sekalian. Nah Allah ingin mengatakan bahwa dia menguasai semuanya. Apa yang beliau kuasai? Hari kiamat. Din itu artinya bisa kiamat. Din itu artinya adalah agama. Din itu artinya adalah cahaya. Dain, Bapak dan Ibu, dain bukan din. Ad-dain. Ad-dain itu artinya hutang. Kalau daeng beda. Beda. Ya. Kalau daeng beda. Itu orang Sulawesi. Ya. Jadi ada ad-din, ada ad-dain pada Ibu sekalian. Din, cahaya, agama, hari kiamat, hari pembalasan Bapak dan Ibu akan dibalas. Nah, suatu ketika Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril.
Atani Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad. Datang kepadaku Jibril alaihissalam, lalu dia menasehatiku. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semaumu, tapi ingat kamu bakal mati. Ini nasihat pertama kepada dia. Nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Hiduplah semau kamu, tapi ingat fa innaka mayyit. Sesungguhnya engkau akan mati. Silakan Bapak dan Ibu. Kita mau taat, mau tidak taat, silakan. Kita mau pilih yang mana agama kita Bapak dan Ibu. Mau agama Islam ataupun yang lainnya, silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyit, engkau akan mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam, Pak. Jangan sampai kita mati, Pak, keislaman kita dicabut sebelum mati. Nauzubillah, Pak. Kenapa? Karena kesombongan kita, karena kedengkian kita, karena rasa ujub kita, Bapak dan Ibu. Sehingga ketika dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita lihat, Pak, perbedaan su'ul khatimah dengan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah itu kening, seseorang yang mati dalam keadaan husnul khatimah itu basah, Pak. Ada keringatnya. Tidak bisa dicoba-coba. Kalau ada yang mau coba pagi ini silakan. Tidak bisa, Pak Ibu, itu tergantung amal solehnya. Air matanya keluar, Pak, di ujung sini atau di dalam bagian hidungnya. Ketika meninggal wajahnya itu seperti tidur, Pak, Bu. Seperti tidur, seakan-akan dia tidak meninggal. Dan Ibu sekalian. Yang keempat, dimudahkan ketika nyawanya itu dicabut oleh Allah, dan Ibu sekalian. Yang tadi tangannya itu apa, Bapak Ibu? Stroke, ya tidak bisa digerakkan. Ketika dia meninggal menjadi lemas, Pak. Itu Masya Allah, itu tanda husnul khatimah. Sebab ada orang yang meninggal dalam keadaan masih tetap tegang, Pak, tubuhnya. Dan Ibu sekalian. Ini yang kita khawatir. Sedangkan orang yang su'ul khatimah, dia menjerit, Pak, melotot dia, Pak Ibu. Nauzubillah. Dan Ibu sekalian. Jadi kata Allah, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, hiduplah semau kamu, tapi kamu ingat, kamu bakal mati. Di dalam surat keempat, surat An-Nisa, ayat 78. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menghampiri dirimu. Walaupun kamu berada di gedung yang tinggi dan kokoh, Pak, dijaga sama manusia yang bodyguard, Pak, yang besar-besar badannya. Kematian datang, gak bakal bisa ditolak, Pak. Lewat dia. Lewat, walaupun dijaga oleh manusia yang tadi besar-besar badannya. Yang besar badannya saja bisa mati, Pak. Ya kan, uratnya itu kayak apa? Kayak kawat, Pak. Melenteng-melentung, uratnya kayak kawat besar-besar, Pak. Mati juga dia. Ya, mati juga. Jadi, di mana saja kita berada, kematian itu akan menghampiri kita, Bapak dan. Nah, sudah siap belum? Kalau kata Allah di dalam surat ke-59 itu ayat 18, surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dan bertakwalah kalian kepada Allah, perhatikanlah apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi tidak ada yang tertutupi, Pak Ibu. Kita boleh bohong sama manusia, tapi kita tidak bisa berbohong dengan Allah. Nah, jangan sampai nanti kita rugi karena kita pernah berbohong, Bapak dan Ibu. Ya, maka kita memohon ampun kepada Allah atas kebohongan kita. Ini yang pertama. Jadi kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, hiduplah semau kamu, tapi ingat kamu bakal mati. Yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqahu. Cintailah apa yang kamu ingin cintai, tetapi ingat engkau akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Jadi jangan berlebihan, Pak, dalam mencintai. Maka cintailah sesuatu itu karena Allah. Di dalam surat 9 ayat yang ke-24, Bapak Ibu sekalian. Ya, surat 9, surat At-Taubah ayat 24, Allah katakan begini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu
ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fis sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha la yahdil qaumal fasikin. Katakan ya Muhammad, lalu Rasulullah mengatakan atas perintah Allah, jika kalian lebih mencintai ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, dan kekhawatiran tentang perdagangan kalian yang akan rugi, serta kalian lebih mencintai rumah kalian daripada Allah, Rasul, dan berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu saatnya kehancuran ketika Allah menentukan untuk kalian. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Ini berlebihan, Pak, dalam mencintai. Jangan salah, Pak, Bu. Semua akan kita tinggalkan. Ya Bapak dan Ibu, kalau kita meninggal, Ibu mau masuk ke kuburan, Pak? Mau, Pak? Kalau kita meninggal, Pak, mau menemani kita di dalam kubur, Pak? Nggak mau, Pak. Dia pengen hidup. Dia menikmati harta kita yang kita sudah usahakan berpuluh tahun, Pak. Kalau ibu meninggal, bapak mau masuk ke dalam kubur, paling juga kawin lagi, Pak. Iya, kenapa? Alhamdulillah ibu meninggal. Ya. Setelah itu apa? Setelah berapa lama, Pak? Pagi meninggal, sore kawin, Pak. Kan banyak kejadian yang kayak begitu, dan ibu sekalian. Tapi kalau perempuan nggak bisa, kenapa? Ada masa iddah. Nah, itulah bedanya, Pak. Kenapa ada masa iddah itu? Karena ditakutkan ada rekam jejak rahim itu ada apa? Janin, Pak. Maka ditunggu sampai 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan sudah tidak ada, masa haid itu 3 bulan tidak ada, berarti dia lepas, Pak. Lepas, dia boleh menikah. Tidak boleh suaminya meninggal di pagi, dia sore menikah lagi, Pak. Nggak boleh. Kecuali kalau istri ini ditinggalkan dia setelah ijab kabul, Pak, meninggal suaminya. Nah, ini belum disentuh, Pak. Gak mungkin tiba-tiba dia hamil, berarti ada masalah sebelum ijab kabul. Kalau begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah katakan di sini gitu, jangan berlebihan dalam mencintai. Ya, kecuali kita cintanya kepada Allah. Di dalam surat ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, di ayat ke-14 Allah bilang begini, Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Aku hiasi dunia itu dengan mencintai hawa nafsu. Apa mencintai hawa nafsu di sini, Bapak dan Ibu? Allah katakan, pertama, wanita. Ya kan, Pak? Yang kedua, anak. Yang ketiga, perhiasan emas dan perak. Ini Bapak dan Ibu, ini perhiasan dunia, Bapak dan Ibu. Yang keempat apa? Kuda pilihan. Apa kuda pilihan? Yamaha, Honda, Suzuki, Avanza, apalagi Pak, Pajero. Bapak dan Ibu sekalian, kuda pilihan, kita milih. Ya, walaupun ya belum selesai pembayarannya. Apalagi perhiasan dunia itu, ada sawah, ada ladang, Pak. Ini semua perhiasan, Bapak dan Ibu. Tapi hati-hati dengan perhiasan ini, jangan sampai kita apa? Terkecoh sehingga akhirnya dari perhiasan ini kita masuk neraka, Pak. Jangan sampai gitu. Kenapa? Karena dia hanya perhiasan saja, hanya menghiasi, Bapak dan Ibu. Sebab ada manusia yang sibuk dengan perhiasan ini. Sibuk, Pak. Tapi Siratul Mustaqim lewat, Pak. Memang betul, Pak. Namanya kan Siratul Mustaqim, jalan yang lurus, lurus aja, Pak. Lurus aja. Walaupun namanya Siratul Mustaqim, lurus aja. Ketemu nanti pertigaan, belok dia. Itu, Pak. Kenapa? Karena beloknya mau ke apa, Pak? Pipa kanan. Rupanya ke minimarket. Belok lagi, Pak, ke sini, Pak. Terus aja. Kenapa? Karena macet. Lewat aja, Pak, di masjid. Tapi siapa yang mampir dia, walaupun hanya numpang kencing, Pak, dapat berkah? Dapat. Dan Ibu sekalian, dapat walaupun hanya numpang kencing. Siapa yang ngatur, Pak, Bu, dengan dia numpang kencing di masjid ini? Allah, supaya dia ingat jangan hanya numpang kencing. Masuklah ke dalam, sholat sunnah 2 rakaat, apa? Tahiyatul masjid. Dan Ibu sekalian,
Tapi Allah punya cara, Pak. Allah punya cara gitu semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini yang diingatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Silakan kalian mencintai apapun yang kalian ingin cintai. Tapi ingat, kalian akan berpisah, Pak. Ya, dengan apa yang kalian cintai, Bapak dan Ibu sekalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika anak Adam itu meninggal dunia, yang tertinggal hanya 3, Pak. Ya. Pertama, sodakotin jariyah, sedekah jariyah, Pak. Sedekah jariyah selalu akan mengalir kepada kita. Kalau misalnya setiap pagi kita ngisi celengan, Pak, masjid ini gitu. Apakah sebelum masuk masjid, apakah setelah keluar dari masjid, Pak, kita isi. Kenapa? Karena untuk kita ke depan, Pak. Bu, kita ke depan. Yang kedua, au ilmun yantafawi, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan, Pak. Yang tidak bermanfaat jangan dikasih. Yang bermanfaat yang kita berikan, sehingga ilmu ini panjang ceritanya. Jadi umur kita ini Bapak dan Ibu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Makanya lagu tentang panjang umurnya nanti akan kena surat 35 ayat 11. Ya, surat Fatir ayat 11 nanti akan diceritakan di situ Bapak dan Ibu, posisi sebelah kanan paling bawah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Allah menciptakan dunia ini, menciptakan manusia dari air mani sampai dia terbentuk Bapak dan Ibu, dan tidak ada satupun manusia yang umurnya itu dipanjangkan dan dikurangi karena sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berlagu panjang umurnya, salah, Pak. Yang panjang itu bukan umurnya, tapi kebaikannya, sedekahnya, ilmunya, Pak. Dan yang ketiga, awaladin solihin yadulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakannya, yang selalu memberikan kebaikan kepadanya, Pak. Maka kita butuh anak dari Allah, Pak. Untuk apa? Supaya panjang. Kalau kita tidak punya anak, anak didik kita cari, Pak. Ini 3 hal yang kita tinggalkan di dunia, Bapak dan Ibu, yang akan apa? Memberikan kepada kita kelapangan di alam kubur, Pak. Memberikan cahaya kepada kita di alam kubur, sehingga kuburan kita min riyadil jannah, sama seperti surga, Pak. Yang sementara waktu sebelum kita mendapatkan surga yang aslinya nanti di akhirat kelak. Ini Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nah, yang ketiga, apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah semau kamu, tapi ingat, apapun yang kamu lakukan akan dibalas oleh Allah. Akan dibalas, Bapak dan Ibu. Jangan sampai kita mengerjakan yang haram, Pak, Bu. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Ada pertanggungjawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekecil apapun kejahatan itu, kejelekan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Bapak dan Ibu. Tidak ada satupun yang kita perbuat ini yang tidak akan ditanya oleh Allah, Pak, Ibu. Hati-hati. Walaupun hanya 1 rupiah saja, Pak. 1 rupiah saja akan ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa lari dari kenyataan itu. Kenapa? Catatan lengkap, Pak. Ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Ada 2 malaikat yang selalu berada bersama kita, mencatat semua perbuatan yang kita lakukan, Bapak dan Ibu, yang baik dan yang buruk itu. Dan catatan ini akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Kalau dia mengambil dari sebelah kanan, insyaallah dia surga. Kalau dia mengambil dari sebelah kiri, neraka. Bisa kita kecoh, Pak? Oh, kayaknya bisa di sebelah kanan. Ya, kayak kita main badminton. Ah, bisa. Enggak bisa, Pak, Bu. Paling juga jatuh, dapatnya sebelah kiri. Kenapa? Allah sudah menentukan semuanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita gitu, dengan malaikat Jibril tadi, berbuatlah kamu, bekerjalah kamu, tapi ingat, kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ke-9 ayat yang ke-105, Allah bilang begini. Qul, katakanlah ya Muhammad. Allah Rasulullah mengatakan, bekerjalah kalian karena Allah akan melihat pekerjaan kalian. Begitu pula Rasul akan melihat pekerjaan kalian. Begitu pula orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Fasyarallah, kata Allah. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun.
Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahad. Semua apa yang kalian lakukan akan kembali kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, Pak. Jadi kalau ada orang yang tidak mengetahui kalau kita berbuat dosa tadi itu, ada manusia yang kita bohongi dengan angka yang kita rubah, dengan tanda tangan yang kita rubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa Pak? Aku tahu. Orang lain tidak tahu, tapi aku tahu. Kenapa? Karena Allah mengetahui yang gaib sampai yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Satu waktu Allah akan menjelaskan tentang apa yang diperbuat oleh setiap hambanya. Di mana Pak? Di pengadilan Allah. Semua akan dijelaskan oleh Allah Pak. Nah, jangan sampai kita mendapatkan penjelasan dari Allah ini, tapi kita membawa kesalahan yang besar. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Tapi bagaimana caranya kita melakukan sesuatu yang Allah suka? Saya tutup Bapak dan Ibu. Ada barang dagangan Pak yang Allah berikan kepada kita dan diminta untuk dijual kepada Allah. Mau Bapak dan Ibu tahu? Mau tahu? Atau ingin tahu? Ya. Di dalam surat 35 ayat 29 dan 30. Surat Fatir. Di ayat ke-39 29 Bapak dan Ibu, Allah mengatakan, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang yang dia berinfak berharap perdagangannya ini akan menguntungkan dirinya. Jadi dagang kita dengan Allah Pak, sebelum dengan dunia, baca Quran dulu. Yang kedua, sholat. Selain yang wajib apa? Ada sholat duha, ada sholat hajat, ada sholat yang lainnya Pak. Kalau malam kita sholat tahajud, Bapak dan Ibu sekalian, jangan hanya sekedar yang 5 waktu saja Pak, tambah dengan yang sunnah. Karena bisa jadi yang wajib itu banyak yang bolongnya. Maka supaya menutupi yang bolong ini Pak, kita butuh yang sunnah tadi. Yang ketiga, berinfak. 3 barang ini Pak Allah kasih. Baca Quran. Yang waktu yang sangat utama membaca Al-Quran ini setelah tahajud, sebelum waktu subuh. Akan ada surat khususnya Pak, yaitu surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 1 sampai ayat ke-6 Pak. Dijelaskan di situ bagaimana tata cara kita sholat tahajud. Sampai setelah tahajud Allah minta untuk membaca Al-Quran dengan tartil semampu kita sebelum subuh. Lalu kita sholat Pak. Yang lainnya berinfak. Mana tempat yang paling utama berinfak dari semua waktu Pak? Di waktu subuh sebelum waktu syuruk Pak. Kenapa? Karena ada 2 malaikat yang selalu datang di pagi hari. Yang satu mendoakan orang yang bersedekah, yang satu mendoakan orang yang pelit. Ini Pak Ibu, setiap subuh dia datang. Setelah syuruk dia kembali, langsung dia laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hamba yang tadi datang ini bersedekah. Maka ya Allah lapangkan dia rezekinya, mudahkan urusannya di hari itu. Yang satu lagi mengatakan kepada Allah malaikat ini, ya Allah dia pelit, persulit dia di hari itu. Ini Pak, datang setiap pagi, yang utama gitu. Ya, yang utama. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 dagangan yang Allah kasih barangnya kepada kita, diminta dijualkan ke Allah lagi. Coba. Allah yang kasih, Allah minta dijualkan kepada dirinya. Kira-kira Allah ini untung atau rugi Pak? Bu. Kalau kita berdagang dengan Allah, pernah rugi Pak? Nggak bakal rugi. Kalau kita dagang dengan manusia Pak, dengan kawan, rugi Pak. Masa kawan nih, kita kan seperjuangan. Udahlah, tolonglah. Ya sudahlah, kena awak belah. Nah, kena awak bukan karena Allah Pak, Bu. Bukan ibadah jadi karena awak gitu. Dan Ibu sekalian, beda Pak Ibu, beda. Lalu apa yang Allah jawab di ayat ke-30 dalam surat Fatir itu? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Aku akan lipat gandakan pahala buatmu dan aku akan lipat gandakan karunia untukmu. Ya Allah. Maka kalau sekali saja kita meninggalkan 3 hal ini, rasanya kita punya hutang Pak. Rasanya kita takut. Kenapa? Karena 3 hal ini selalu kita lakukan setiap waktu, setiap harinya misalnya.
Ada rasa takut. Kenapa? Kalau ini menjadi sebab kita tidak masuk surga. Walaupun hanya sunnah Pak Ibu, tapi bisa jadi yang sunnah ini bisa membawa keberuntungan bagi kita. Ya, karena di balik yang wajib itu kan ada yang sunnah Bapak dan. Nah ini dagangan Allah Pak Bu. Jadi kalau sudah kita sebelum berdagang, sebelum buka pintu tempat kita berjualan, baca dulu Al-Quran. Minimal ayat kursi ketika membuka. Allahu la ilaha illa. Pelan-pelan. Atau sebelum itu di rumah kita sudah membaca. Sebelum kita bekerja, kalau bisa sholat duha Pak. Kalau bisa memang dikerjakan di rumah. Kalau tidak, sampai ke kantor sholat dulu Pak. Mau lapor ke atasan atau Allah dulu Pak? Lapor cap jempol dulu Pak ya. Iya. Kalau enggak nanti bermasalah itu bulanannya. Nah, lapor itu, habis itu ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Minimal 2 rakaat duha. Kenapa? Karena duha itu panjang waktunya sampai matahari di atas kepala. Jadi boleh ditahap. Ya bisa jam 7, jam 8, jam 9 sehingga bisa 12, maksimal 12 rakaat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini barangkali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan secara umum dari ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Kita masih punya waktu Bapak dan Ibu beberapa menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak dan Ibu sekalian sampai waktu syuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, ceramah kita pada hari ini mengenai tafsir kepada ayat 3 dan 4. Penjelasan Ustaz kami lupa sehingga mudah-mudahan kita semua memahaminya. Namun demikian, tadi Ustaz mengatakan bahwa itu belum ceramah dan mengatakan sholat sunat. Ibaratnya kalau perdagangan yang awal itu yang mengajarkan yang wajib tadi adalah balik modal. Jadi kalau misalkan yang mengajarkan sunat, tentunya itu adalah kunci. Jadi di duha tadi ada kita dadakan pada waktu kecil itu doa sholat sunat duha. Allahumma dua inna duha ada. Yang pernah saya baca bahwa doa sholat duha ini pertama tidak berasal dari Rasulullah. Saya mengkonfirmasi. Yang kedua, arti daripada doa sholat duha ini ada yang mengandung semacam legalisasi yang haram dan yang halal. Yang pertanyaan saya, doa setelah sholat duha ini yang benar yang mana? Nah, demikian yang dapat saya tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, masalah doa ini tidak ada pengkhususan pada dasarnya. Artinya apa? Silakanlah kita berdoa setelah sholat itu dengan keinginan yang kita minta kepada Allah. Bahasanya pun juga tidak harus berbahasa Arab. Ya, kalau kita berbahasa Arab tidak paham dengan apa yang kita baca di waktu doa tadi, akan menjadi kesia-siaan. Kenapa? Karena kita meminta itu sesuai dengan apa yang kita inginkan kepada Allah. Ya, kita bermohon kepada Allah, tapi kita tahu bahwa apa yang kita mohonkan itu kita pahami. Nah, ketika kita pahami, nanti kita akan perjuangkan, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kita berdoa tidak paham dengan apa yang kita baca, tidak ada rasa, Pak. Kalau bahasa kita tidak ada greget di situ, Pak, kondisinya. Maka tidak ada penghususan yang disebutkan di dalam doa setelah duha ini dari Rasulullah SAW, sehingga kita boleh memilih mana saja gitu. Apakah terlepas daripada doa yang tadi sering kita dengar, kita baca Allahumma duha'uka wa baha'uka wa jamaluka, sampai pada posisi ada permintaan khusus di situ gitu. Ya silakan. Hanya ketika kita berdoa tadi, kita juga harus berjuang menjauhkan diri kita dari hal yang haram. Karena juga kita tidak bisa memungkiri, Pak, apa yang datang kepada kita ini ada yang syubhat. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, pendapatan
mereka yang bekerja sebagai abdi negara, ya, sebagai PNS, itu uangnya dari mana, Pak? Apakah kita yakini dia bersih? Kita tidak tahu. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Sebab pekerjaan yang kita lakukan halal. Nah, kira-kira hasilnya baik tidak menurut Allah? Supaya baik, maka dizakatkan. Kita punya hak karena kita bekerja yang halal tadi. Kenapa? Karena kita mengerjakan sesuai dengan job, sesuai dengan aturan, tidak melanggar apakah aturan negara, apakah juga aturan agama, Pak. Maka dia berhak mendapatkan pendapatan per bulan. Hanya pendapatan ini, Pak, yang kita dapatkan, kita kan tidak pernah tahu. Kalau kita telusuri, Pak, sepertinya kita nggak bakal hidup. Kalau kita telusuri, nggak bakal hidup. Kenapa? Pasti ada syubhatnya. Nah, kita kan hanya menerima saja per bulannya. Tapi ketika kita menerima, ada hal yang harus kita bersihkan. Apa itu? Harta tadi dengan zakat 2,5%. Sama seperti kebun sawit, kebun karet yang panjang ceritanya, bukan 2,5%, minimal 5%. Kalau dia urus, kalau tidak diurus 10%. Boleh nggak lebih? Ya silakan kalau mau lebih. Yang penting tidak boleh di bawah standar. Beda, Pak, kondisinya, Pak dan Ibu. Sama yang seperti berjualan. Apakah orang yang berjualan bertanya ketika barangnya dibeli, mohon maaf, ini uang bank atau uang mana nih? Kira-kira untung nggak, Pak, ini dia jualan? Nggak pernah kena untung, Pak. Kenapa? Habis orang mau beli barang dia, ditanya, uang ini uang apa? Halal apa enggak? Nggak bakal ada yang mau beli, Pak. Nggak bakal. Tapi tadi Allah punya cara. Kalau kita tidak punya cara, nanti Allah yang punya cara. Apa? Dihabisin sama Allah, Pak. Kenapa? Karena tadi ada yang syubhat yang kita tidak tahu, Pak. Masuk itu kepada diri kita. Walaupun kita sudah menjaga-jaga bahwa saya melakukan amal atau pekerjaan tadi tidak haram, ya. Ini halal gitu, Pak. Tapi kita tidak tahu yang masuk ini, uang yang kita terima tadi, Pak, itu nggak tahu dari mana jalannya, Pak. Ya kan berjalan dia, Pak. Bisa jadi dari pajak ini, pajak itu, Pak. Ataupun dari uang bunga bank misalnya. Kita tidak tahu. Nah, caranya apa? Dibersihkan tadi. Maka kita berdoa. Tapi tidak hanya cukup berdoa saja, Bapak dan Ibu. Lakukan sesuatu supaya berkah. Maka dalam syariah itu, dalam kita berusaha, pekerjaannya harus halal. Hasilnya harus baik. Sehingga dia akan mendatangkan keberkahan. Halalan, thayyiban, mubarakan. 3 ini, Bapak dan Ibu. Kalau 3 hal ini tidak kita lakukan, ya silakan saja, Bapak dan Ibu. Entah apa yang terjadi nanti kondisinya. Sekarang tidak, barangkali karena kita masih muda. Tapi di masa kita sudah mulai menurun stamina kita, penyakit datang bertubi-tubi kepada kita. Kenapa? Karena Allah ingin membersihkan tadi itu. Kita punya kotoran. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, silakan kita bisa memakai doa yang dimunculkan sebagaimana yang kita dengar tadi, Allahumma doa uka dan seterusnya, ataupun doa yang lainnya, Pak. Silakan. Ya, karena pada dasarnya sholat duha itu bukan berbicara rezeki, tetapi sholat duha itu adalah pengganti sholat tahajud yang tadi malam tidak dikerjakan. Maka turunlah surat ad-duha, Pak. Ya, jadi surat ad-duha ini penjelasan dari Allah karena Rasulullah 3 malam tidak tahajud. Lalu beliau menangis. Tangisan beliau ini membuat langit bergetar, Pak. Dengan beliau mendoa dengan surat ke-14 ayat 36 dan surat ke-5 ayat ke-118. Sampai malaikat Jibril diturunkan oleh Allah. Kenapa dia menangis? Rupanya dia tidak 3 malam tidak tahajud. Tetapi yang dia khawatirkan bukan dirinya saja, bagaimana umatnya nanti kalau umatnya ini malas untuk melaksanakan tahajud. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadahnya sedangkan dia tidak tahajud? Ini, Pak, Bu. Ini kekhawatiran Rasulullah sangat besar. Padahal Rasulullah belum pernah ketemu sama kita. Belum pernah duduk bersama kita, Pak. Belum pernah. Tapi dia khawatir kalau umatnya nanti amal kebaikannya nggak diterima gara-gara malamnya tidak tahajud. Ini, Pak, Ibu. Ya. Maka Allah turunkan surat ad-duha, Pak, dengan al-insyirah. 1 waktu 2 surat, ad-duha dan al-insyirah. Jadi kalau kita membaca ad-duha di rakaat pertama, yang kedua, rakaat kedua al-insyirah. Kenapa? 1 waktu dia.
Yang satu berbicara masalah menggantikan sholat tahajud kepada duha. Yang kedua, Allah ingin menjelaskan bahwa siapa yang melapangkan dadamu ya Muhammad? Aku, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku yang melapangkan dadamu? Ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi surat Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pertama karena apa? Karena ingin menggantikan tahajud dengan duha kalau malam tidak bisa. Kalau tidak bisa, betul-betul tidak bisa, tapi jangan gantikan malam itu dengan duha. Digantikan terus dengan duha. Kenapa? Ini kan ada surat duha. Enggak Pak Ibu. Digantikan karena malam kita tidak tahajud. Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, barulah ketika Allah mengatakan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna, barulah ayat 6 sampai ke 8 ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa duha ini bisa dijadikan sebagai alat untuk meminta rezeki kepada Allah. Jadi ada dua Pak ceritanya di sini dalam surat duha itu. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi silakan Bapak dan Ibu kita berdoa dengan kemampuan kita, dengan pemahaman kita, sampai tadi doa yang sudah menyebar kita selalu pakai setelah duha itu silakan, tidak dilarang. Ya tidak dilarang kenapa? Karena dalam kondisi hadis ini juga sahih Bapak dan Ibu sekalian kondisinya. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita sudah habis Pak. Jadi sudah jam 6. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, kesehatan, kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa selalu mengerjakan dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna mimma yaqra'ul Qur'ani fayarqa wa la taj'alna mimma yaqra'ul Qur'ani fayashqa. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, kita mendengar tausiah mudah-mudahan Allah SWT berkata